hajatnya itu adalah pemilihan calon pimpinan tertinggi Politeknik, yaitu Direktur Politeknik Negeri Malang. Nanti untuk bagaimana redaksi pengumuman, bagaimana mekanismenya nanti kita sampaikan ke teman-teman. Ini untuk sementara monggo Pak Nana memberikan gambaran dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, akan kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, ya, bisa bertemu lagi di ruang emas ini dalam rangka pertemuan untuk sosialisasi, ya, sebenarnya ini tentang proses pemilihan Direktur Politeknik Negeri Malang periode 2021-2025. Jadi saya perwakilan dari panitia mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak Joko selaku Humas dan Bapak Ibu sekalian selaku media massa yang bisa hadir pada pagi hari ini. Untuk panitia, jadi memang sebenarnya yang kemarin-kemarin, jadi untuk yang periode 2021, periode yang 2016 kalau nggak salah, ya, yang periode 2016 atau periode 2011 dan sebelumnya, pokoknya panitia sebelumnya itu selalu panitia itu yang menjabat jadi panitia itu adalah anggota senat. Jadi untuk tahun ini baru pertama kali panitia pemilihan direktur ini yang di Politeknik di Malang, ya, khususnya itu yang panitianya itu berasal dari orang di luar anggota senat. Jadi kemarin itu dibentuknya adalah dari perwakilan masing-masing jurusan, itu ditunjuk oleh kajurnya masing-masing satu orang, yaitu berarti kalau di Polinema ini ada 7 jurusan, berarti ada 7 orang. Kemudian dari 7 orang itu di bulan Maret kemarin, 24 Maret kalau nggak salah, itu ada rapat penentuan panitia ini. Kemudian dari 7 orang ini ditambah 2 orang dari kepegawaian sama akademik, bukan Ika sama Pak Huda, akhirnya 9 orang. Kemarin akhirnya ada pemilihan, kebetulan kok saya kepilih jadi ketua panitianya, itu dari ceritanya. Kemudian wakilnya adalah Pak Fajar, ya, Fajar Purnomo, dan beranggotakan dari yang anggotanya yang lainnya adalah dari perwakilan jurusan-jurusan tadi itu yang saya sebutkan. Jadi itulah yang kemudian kita melakukan beberapa kali rapat dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan beberapa hal yang sebenarnya kami ini perpanjangan tangan dari senat. Jadi semua aturan itu ada dari senat semua. Kami hanya melakukan apa yang jadi aturan senat. Jadi kami tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan senat. Jadi kita itu hanya sebagai perpanjangan yang membantu administratif pemilihan direktur ini. Nanti yang milih, kemudian nanti yang berhak untuk menganulir atau mungkin yang apa istilahnya yang sampai dengan pemilihan itu nanti semuanya senat. Jadi kami juga tidak punya hak suara. Jadi saya di sini juga harus apa istilahnya netral, ya, tidak punya hak suara apapun dan tidak bisa mempengaruhi dari anggota senat. Jadi saya juga tidak bisa mempengaruhi anggota senat, kamu milih A, si B, si C, tidak bisa juga. Jadi independen, kami hanya melaporkan dari apa yang nanti terjadi di proses pemilihan direktur ini. Jadi pemilihan direktur ini nanti itu ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap penjaringan. Jadi tahap penjaringan ini menjaring pendaftarnya itu maksimal, pendaftarnya itu minimal 4 orang. Jadi nanti harus ada 4 orang. Jadi kalau misalkan nanti di tahap penjaringan ini ternyata belum terpenuhi 4 orang, jadi ada perpanjangan waktu 5 hari kerja, 5 hari kerja. Jadi itu sampai terpenuhinya sebanyak 4 calon direktur yang mendaftar itu di penjaringan. Nah, penjaringan ini kemarin sudah kita tetapkan tahapannya adalah mulai tanggal 12 April, ya, sampai tanggal 7 Mei. Ya, ini 7 Mei ini pengumuman penjaringan, pengumumannya aja. Sedangkan nanti pendaftaran bakal calonnya itu dimulai tanggal 10 Mei sampai dengan 11 Juni. Jadi sekarang ini sudah mulai pendaftaran. Nah, sampai 11 Juni, jadi sampai minggu depan itu terakhir. Kemudian untuk seleksi administratifnya itu di tanggal 14 Juni
sampai 18 Juni. Jadi ini nanti kita seleksi administratifnya. Ini dengan catatan pada saat pendaftaran bakal calon direkturnya ini sudah terpenuhi sebanyak 4. Kalau enggak, berarti dia mundur 5 hari kerja tadi. Berarti akhirnya nanti yang diseleksi administratif juga mundur lagi. Jadi mundur semua, ikuti itu. Yang mudah-mudahan aja terpenuhi 4 ya, biar cepat selesai, sehingga targetnya itu 4 Oktober itu masa tugasnya Bapak Direktur yang sekarang itu sudah habis, sudah ada kandidat yang menggantikan. Jadi rencana seperti itu. Jadi nanti seleksi administratifnya 14-18 ini kita lihat. Jadi untuk proses pendaftarannya ini dilaksanakan karena ini pandemi, jadi ada bisa online maupun offline. Jadi yang online bisa melalui HTTP itu ya, pildir.pollinema.ac.id. Jadi nanti semua bisa daftar lewat sana. Adapun syarat-syaratnya ada semua sih di web sebenarnya, atau perlu saya sebutkan ya. Jadi persyaratan bakal calon direktur itu yang pertama adalah pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor. Jadi kalau untuk asisten ahli belum bisa daftar, jadi lektor atas ya, lektor kepala, profesor. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini pasti. Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pemimpin PTN yang sedang menjabat. Jadi di tanggal 4 Oktober ya, 4 Oktober itu yang bersangkutan tidak boleh melebihi umur 60. Kalau 60 nggak boleh daftar. Jadi batasnya 60 ya. Kemudian memiliki pengalaman manajerial. Yang pertama yaitu paling rendah sebagai ketua jurusan. Jadi kalau nanti tidak menjabat, minimal jabat ketua jurusan. Kalau pembantu direktur dan sebagainya bisa, karena lebih tinggi lagi. Jadi minimal ketua jurusan atau sebutan lain yang setara dengan lembaga di luar Kemendikbud ya. Paling singkat 2 tahun menjabat ya. Atau paling rendah sebagai pejabat eselon 2A di lingkungan instansi pemerintah. Di instansi pemerintah juga bisa daftar. Kalau memang memenuhi Pemda bisa juga, tapi harus memenuhi paling rendah eselon 2A. Kepala dinas Ya, kepala dinas misalnya. Dan itu nanti diketahui dengan surat keterangan yang menyebutkan bahwa jabatan yang bersangkutan ini memang minimal 2A dipimpin dari pimpinannya. Itu nanti ada pasrah-pasrah di form-formnya itu sudah kita siapkan. Ya. Kemudian bersedia dicalonkan menjadi Direktur Politeknik Negeri Malang yang dinyatakan secara tertulis, nanti ada di form-form berkas pengajuannya itu sudah lengkap, yang ngisi aja tanda tangan di atas materai. Kemudian sehat jasmani dan rohani, itu juga ada surat keterangan, ada surat ini ya, surat keterangan sehat juga ya, dari rumah sakit umum daerah. Kemudian bebas narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam waktu 2 tahun. Jadi ini biasanya di pegawai negeri itu ada namanya DP3 ya, atau apa ya, DP3 penilaian kinerja. Iya, penilaian kinerja itu harus dinyatakan minimal baik selama 2 tahun terakhir. Kemudian tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan yang meninggalkan tugas di Dharma perguruan tinggi. Jadi yang mungkin sekolah lagi ya, kemudian ingin daftar, kalau nanti statusnya studi lanjutnya itu tugas belajar, tidak diperbolehkan. Kemudian tidak menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Nah ini juga tak boleh. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian otomatis ini berpendidikan paling rendah magister atau S2. Kemudian tidak pernah melakukan plagiat ya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tidak pernah melakukan telah membuat dan menyerahkan laporan data kekayaan. Kemudian untuk pendaftaran ini bisa dilaksanakan secara online maupun offline tadi. Jadi yang online tetap melakukan pendaftaran secara online. Nanti di online itu memasukkan identitas orangnya ya, jadi identitas yang mau daftar itu memasukkan nama, kemudian mengupload KTP sama menuliskan nomor HP. Nah itu nanti kalau memang dia memang benar-benar mau daftar, itu nanti akan ada verifikasi awal. Jadi verifikasi awal nanti dilaksanakan oleh admin web. Jadi kalau yang bersangkutan itu ternyata memang benar-benar mau daftar,
sungguh-sungguh, karena kemarin itu ada yang sudah daftar 3 orang, yang 2 diverifikasi masuk, yang satunya enggak. Kemudian nanti setelah yang bersangkutan ini daftar, kemudian melengkapi prasyarat itu, langsung prasyaratnya ini diuploadkan di sistem web itu juga. Ada tempatnya nanti ya, sama form-formnya juga ada di web juga. Jadi kalau tinggal download. Jadi kalau verifikasi awalnya sudah diverifikasi, yang bersangkutan ini masuk, dia tinggal download semua sudah. Dikasih ID nanti, user password, dia masuk, download dan sebagainya, melengkapi data tersebut dan diuploadkan kembali ke sistem. Nah itu nanti yang aslinya tetap dikumpulkan secara offline ke sekretariat ya, sekretariat Senat lantai 4 Gedung Geraha Polinema. Nah, kenapa kok offline, berkas offline-nya harus dikumpulkan? Karena kita ingin melihat keaslian. Karena kalau nanti istilahnya kalau diupload itu kan bisa juga materinya dia nggak bondo ya, materinya di paste kan gampang itu kan, tinggal di PDF kan diupload. Dan makanya nanti kita lihat keasliannya sama mungkin jasanya yang dilegalisasi dan sebagainya. Jadi selain dia mendaftar online, dia juga harus menyerahkan secara offline. Nah itu batasnya tanggal 11 Juni untuk penjaringan itu. Nah setelah penjaringan ini selesai, baru dilaksanakan rapat senat nanti untuk pemilihan. Dari 4 orang ini nanti dijaring menjadi 3 masuk tahap berikutnya, yaitu tahap penyaringan. Jadi ada 3 tahap, yaitu penyaringan dan pemilihan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pengumuman hasil penjaringan itu tanggal 21 Juni kalau di rontonnya ini, tanggal 21 Juni. Kemudian penyaringan bakal calon. Nah, ini ada penyaringan setelah penyaringan itu tanggal 28 Juni sampai 2 Juli. Penyaringan ini. Kemudian setelah itu baru ada pengumuman hasil penyaringan calon direktur itu tanggal 2 Juli baru nanti ini akan terjadi pemilihan. Nah pemilihannya ini kita tidak bisa memberikan jadwal waktu, karena pada saat pemilihan itu menteri harus hadir atau diwakili oleh Dirjen Vokasi, ya bisa juga biasanya seperti itu. Nah itu dia harus hadir di sini, dia mendapatkan 65 suara ya, 35 ya, 35% suara, 35% suara, yang 65% suara itu adalah suara senat di sini. Jadi kalau menteri juga menentukan sekali, kalau sudah dapat 35 orang dikasihkan ke 1 orang ya lumayan juga. Tapi nanti sebelum menteri itu datang ke sini atau perwakilannya, itu ada namanya fit proper test. Nah ini waktunya kita juga nggak tahu. Jadi nanti 3 orang ini kita ajukan dulu ke Jakarta, nanti otomatis mendekati tanggal sekitar antara rentang 2 Agustus sampai 4 September ini, nanti pasti akan terjadi fit proper test ini. Nah ini belum bisa kami sampaikan untuk tahap pemilihannya, jadi nanti itu tentatif, jadi sekitar antara 2 Agustus sampai 4 September. Harapan kami 4 September itu sudah selesai sampai pemilihan, sehingga pada saat 4 Oktober itu sudah terjadi pelantikan di Jakarta. Sehingga nanti pada saat 4 September itu sudah tinggal serah terima direktur yang baru. Nah, mungkin itu Pak untuk penjelasan secara detail. Nanti bisa diakses di pildir.polinema.ac.id, itu ada semua di sana, tata tertib, persyaratan, rondo dan sebagainya. Jadi pildir.polinema.ac.id. Terobosannya untuk bisa mencapai target minimal 4. Nah, yang terverifikasi loh Mas. Iya. Kalau yang daftar banyak, tapi yang terverifikasi. Jadi gini, kemarin kita sudah dibantu oleh Humas Pak. Dari awal itu kita sudah melakukan promosi melalui baliho. Yang pertama kita pasangi di beberapa tempat, baliho ya, di beberapa tempat. Kemudian ada ini ya Pak, apa? Pemasangan email ya, pamflet sama expander Pak di masing-masing jurusan. Jadi jurusan itu kalau ada 3 lantai, di masing-masing lantai dipasangi semua. Pemilihnya nanti internal dari Polinema. Nah, untuk pemilih kebetulan sesuai dengan peraturan menteri Pak, itu pemilihnya itu hanya senat. Oh hanya senat. Ya senat itu Mas. Jumlahnya berapa? 41 Pak. Berarti 41 plus menteri kan? Iya. Terus Jadi 41 ini mempunyai 65, bobotnya 65%.
menteri 35% itu Pak nanti. Kan Polinema ini kan terbaik se Indonesia ya, untuk seluruh politeknik negeri itu paling bagus ya. Harapannya ya bisa menjaga itu atau bahkan menaikkan lagi kalau itu internasional. Kita itu jumlah mahasiswanya terbanyak Pak di seluruh politeknik. Peminatnya juga Peminatnya juga terbanyak. Sehingga kalau bisa apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Direktur sebelumnya ini bisa lebih ditingkatkan ya. Menurut saya dari kalau bisa visi misinya Direktur yang lama itu yang akan terpilih itu seperti itu. Kemudian mungkin ini ya apa istilahnya meningkatkan hasil produk ya, mungkin karena kita vokasi itu kan harus banyak produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi mungkin nanti perolehan paten atau mungkin hak cipta itu mungkin lebih ditingkatkan lagi.